Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelanjutan materi dari kelompok 3 mengenai notasi ilmiah. Perkenalkan, nama saya Selin Nuriska, NIM 2003311000029. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aminullah, NIM 030. Perkenalkan, nama saya Novalia Hairunisa, NIM 031. Perkenalkan, nama saya Leni Ismatulaili, NIM 038. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian daftar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Oleh karena itu, daftar pustaka atau bibliografi adalah daftar bahan bacaan yang digunakan sebagai sumber dalam penulisan karya ilmiah atau laporan penelitian. Selanjutnya, mengenai unsur daftar pustaka. Daftar pustaka memiliki 4 unsur. 1. Nama pengarang yang dikutip secara lengkap. 2. Judul buku termasuk judul tambahan. 3. Tahun terbit. 4. Untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, jilid, dan nama penerbit. Teknik penulisan daftar pustaka. 1. Daftar pustaka disusun secara alfabetis. 2. Jarak antara baris dengan baris adalah spasi rapat, sedangkan jarak antara sumber satu dengan lainnya spasi 1,5. 3. Urutan penulisan daftar pustaka yaitu nama penulis, titik tahun terbit, titik judul buku dicetak miring, titik kemudian kota penerbit, titik 2 nama penerbit. 4. Bila buku merupakan edisi terjemahan, setelah judul buku disebutkan tanda petik 2 edisi terjemahan oleh tanda petik 2 dalam kurung. Dalam terjemahan, tahun terbit yang dipakai adalah tahun terbit terjemahan. 5. Bila buku berupa sebuah artikel dalam sebuah kumpulan karangan yang disunting oleh editor, maka judul artikel diapit tanda petik 2, sedangkan judul buku dicetak miring. 6. Bila terdapat beberapa yang ditulis oleh seseorang yang sama, nama penulis ditulis pertama, sedangkan di bawahnya cukup ditulis garis bawahi. 7. Bila terdapat sebuah buku yang ditulis oleh lebih dari satu orang, 2, 3, 4, dan seterusnya, semua penulis harus dicantumkan. Namanya tidak boleh hanya ditulis nama penulis pertama. 8. Daftar pustaka yang diambil dari sumber internet perlu dicantumkan penulis, tahun, judul, volume, kode website, dan waktu pengaksesan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kutipan, rujukan, dan daftar pustaka berdasarkan sistematika penulisan. Kutipan langsung dibagi menjadi 2, yaitu kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris dan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. A. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris ditempatkan di dalam teks di antara tanda petik dengan jarak yang sama dengan jarak di dalam teks, yaitu 2 spasi. Contoh, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Dalam kurung garis K, 19800.1. Demikianlah. B. Kutipan langsung yang lebih dari 4 baris ditempatkan di bawah baris terakhir teks yang mendahuluinya dalam jarak 2,5 cm. Jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi dan menjorok masuk 5 ketukan dari margin kiri. Tanpa tanda petik, versi panuti, boleh atau tidak diapit dengan tanda petik, versi gauris. Contoh, komunikasi ilmiah harus bersifat reproduktif, artinya bahwa si penerima pesan mendapatkan kopi yang benar-benar sama dengan prototipe yang disampaikan si pemberi pesan.
seperti fotokopi atau sebuah abstrak foto. Dalam kurung Yuyun, 1996.2351. Kutipan tidak langsung, biasanya intisari pendapat itu yang dikemukakan. Tidak menggunakan tanda kutip diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris 2 spasi. Setelah selesai diberi nomor penunjukan atau kurung nama, tahun terbit, dan nomor halaman. Contoh, Yuyun dalam kurung 1996.2347 mengatakan bahwa penulisan ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Rujukan. Adapun dalam penulisan sumber rujukan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagaimana aturan yang ada dalam pengkatalogan bahan pustaka di perpustakaan, yaitu apabila buku yang dikutip tidak memiliki kota terbit ditulis tanda STTL dari kata sineluco, dan apabila buku yang dikutip tidak memiliki penerbit maka menggunakan sinonime atau STTN. Kemudian, jika buku yang dikutip tidak memiliki tahun penerbitan, maka ditulis STTA, yaitu dari singkatan Sineanio. Dalam penulisan sumber rujukan, juga sering dipergunakan penulis misalnya untuk membatasi antara kota terbit dengan penerbit ditulis tanda titik koma. Kemudian, membatasi penerbit dengan tahun terbit dengan tanda koma. Daftar pustaka. Cara penulisan pada daftar pustaka ada 4. Yang pertama, pada baris pertama dimulai dari margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam. 2. Jarak antar baris adalah 1,5 spasi. Ketiga, daftar pustaka diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis. Akan tetapi, cara mengurut daftar pustaka amat bergantung pada ilmu. Setiap bidang ilmu memiliki gaya selingkuh. Yang terakhir, jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis itu harus dicantumkan. Perbedaan kutipan, rujukan, dan daftar pustaka berdasarkan sistematika isi. Kutipan terdiri dari 2 jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan yang sama persis seperti aslinya atau sumber yang diambil untuk mengutip. Kata-kata yang digunakan pada kutipan langsung yaitu sama persis seperti bahan aslinya. Kutipan tidak langsung yaitu kutipan yang telah diringkas intisarinya dari sumber kutipan aslinya, atau juga bisa disebut dengan pinjaman pendapat yang diambil intisarinya saja. Rujukan merupakan catatan referensi sumber acuan dari buku, makalah, majalah, surat kabar, atau tulisan lainnya, termasuk yang ada di internet, dirujuk langsung ke dalam tulisan. Rujukan biasanya berupa catatan dalam, catatan akhir, atau catatan kaki. Daftar pustaka merupakan suatu daftar yang berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan penulisan karya ilmiah seperti makalah, tesis, tugas akhir, skripsi, laporan, dan penelitian. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.